Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hulusia MPD selaku pembimbing mata kuliah profesi kependidikan. Perkenalkan, nama saya Suharni. Saya dari prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 6. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah profesi kependidikan. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana pendahuluan ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama latar belakang. Latar belakang pendidikan adalah pondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Profesi kependidikan sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan memiliki peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, status profesi kependidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai dinamika, dari pengakuan formal hingga berbagai tantangan di lapangan. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama, apa saja ranah utama dalam profesi kependidikan. Yang kedua, bagaimana peran strategis para profesional kependidikan. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh profesi kependidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana strategis pengembangan profesi berkelanjutan dapat meningkatkan mutu profesi kependidikan. Dan yang ketiga yaitu tujuan penulisan, yang mana tujuan penulisan ini ada beberapa hal yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mendeskripsikan ranah profesi kependidikan. Yang kedua, menganalisis peran dan tanggung jawab profesional kependidikan. Yang ketiga, mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi oleh profesi kependidikan. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi profesional kependidikan. Baik teman-teman, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu pembahasan, yang mana pembahasan ini mencakup beberapa hal, yaitu A. Ranah profesi kependidikan. Ranah profesi kependidikan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ranah profesi kependidikan terbagi menjadi dua kelompok. Satu, tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Contohnya meliputi A. Guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang B. Dosen untuk perguruan tinggi. Yang C. Konselor untuk membimbing di konseling. D. Widyaswara. Yang kedua, tenaga kependidikan. Tenaga ini bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Contohnya mencakup yang A. Kepala sekolah, B. Pengawas, C. Pustakawan, D. Laboran, dan E. Tenaga administrasi. Bagian yang B, peran strategis profesional kependidikan. Peran para profesional kependidikan sangat krusial dalam membentuk generasi masa depan. Beberapa peran strategis tersebut antara lain: yang pertama, sebagai pendidik dan pengajar, menjalankan tugas utama dalam proses pembelajaran, mentransfer ilmu, dan membentuk karakter peserta pendidik. Yang kedua, sebagai pembimbing dan penasihat, memberikan arahan dan bimbingan moral serta spiritual kepada peserta didik. Yang ketiga,
sebagai fasilitator dan motivator, mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Dan yang terakhir, sebagai inovator dan peneliti, terus berinovasi dalam metode pembelajaran dan sebagai organisasi profesi, beberapa dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan meningkatkan profesionalisme anggota. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang C, yaitu tantangan profesi kependidikan di Indonesia. Meskipun penting, profesi kependidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan antara lain. Yang pertama, kesejahteraan yang belum optimal, masalah upah dan tunjangan yang sering kali menjadi penghambat. Yang kedua, beban administratif. Guru seringkali terbebani oleh tugas administratif yang berlebihan, mengurangi waktu untuk mengajar. Yang ketiga, kesenjangan kualitas dan persebaran guru. Kualitas guru yang belum merata dan persebaran yang tidak seimbang, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, perkembangan teknologi dan kurikulum. Tuntunan untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan kurikulum yang cepat. Dan yang terakhir, isu inklusivitas, tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas. Dan yang selanjutnya kita bahas yang D, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan mutu, PKB menjadi solusi yang efektif. Program ini bertujuan memelihara dan meningkatkan kompetensi profesional secara berkeseimbangan. Implementasi PKB dapat dilakukan melalui yang pertama, pelatihan dan workshop. Mengikuti pelatihan untuk memperbaharui pengetahuan dan keterampilan termasuk pemanfaatan teknologi. Yang kedua, penelitian tindakan kelas. Mendorong guru untuk melakukan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, sistem kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat yang didasarkan pada pengembangan kompetensi dan prestasi kerja, bukan hanya masa kerja. Dan yang ketiga, organisasi profesi. Peran aktif organisasi profesi seperti PGRI dalam memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan PKB. Bab 3, penutup. Kesimpulannya, ranah profesi kependidikan sangat luas, mencakup pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. Meskipun memegang peran vital, profesi ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isu kesejahteraan hingga adaptasi terhadap perubahan zaman. Strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB adalah kunci untuk memastikan para profesional kependidikan mampu berinovasi dan memenuhi tuntunan pendidikan di era modern. Nah, jadi itulah teman-teman tentang ranah profesi kependidikan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.